Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello boys and girls, kelas 3 Adrianopel, Baghdad, dan Madinah. Apa kabarnya semuanya? Di video kali ini Pak Rian akan menjelaskan tentang tematik. Nah, jadi bukan bahasa Inggris ya. Tentang tematik dengan tema cara berkembang biak tumbuhan. Kalau kemarin Bu Vika sudah menjelaskan dengan sangat lengkap bagaimana cara hewan berkembang biak. Sekarang Pak Rian akan menjelaskan gimana cara tumbuhan berkembang biak. Oke. Jadi untuk berkembang biak, tumbuhan itu bisa punya dua cara. Cara yang alami dan cara yang buatan. Kalau alami berarti terjadi sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk hidup ciptaan Allah. Jadi terjadi secara alami. Kalau buatan itu bisa dengan bantuan manusia. Oke, boys and girls. Yang pertama di sini perkembang biakan tumbuhan secara alami. Yang pertama adalah biji. Nah, di rumah pernah ya ada tumbuhan yang tumbuh gara-gara kita tanam bijinya. Yang paling dekat di rumah nih, itu ada cabai dan tomat. Kalau kita buka cabai lalu kita taburkan benih bijinya di atas tanah, lalu kita tanam, kita taruh pupuk, kita siramin air, nanti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan cabai yang baru, sama dengan tomat. Oke. Jadi ini adalah proses berkembang biak yang pertama yang alami, yaitu dengan biji. Apalagi selain cabai dan tomat, dia ada kacang-kacangan. Misalnya kacang hijau, kacang merah itu kalau kita semai dengan baik, kita tanam dengan tata cara yang baik, mereka akan tumbuh kecambah atau bakal tumbuhan yang baru. Nah, itu seperti yang digambar nih di sebelah sini nih. Ini kan kecambah dari biji, dia keluar akar kecil, akar jadi gede, lalu nanti dia naik ke atas sampai menjadi sebuah pohon. Oke? Alhamdulillah. Sekarang, cara alami yang kedua adalah tunas. Untuk berkembang biak, tumbuhan ada juga yang dengan cara bertunas. Apa itu tunas? Nih, Marian liatin ya. Tunas itu, pernah lihat pohon pisang atau bambu, ada kuncup-kuncup kecil di bawahnya. Ada seperti tumbuhan kecil di bawahnya. Itu namanya tunas. Nanti tunas yang kecil ini akan tumbuh besar menjadi pohon pisang dan bambu yang baru. Cocor bebek ini juga sama. Tanaman cocor bebek juga sama, tumbuh dengan menggunakan tunas. Nih, ada yang pernah lihat ini nggak? Ini bambu nih. Di bambu itu ada yang kecil kayak gini. Biasanya ini disebut rebung ya, dimakan. Jadi ada yang makan rebung, yaitu tunas bambu yang masih muda seperti ini. Nah, ini namanya tunas. Tunas ini nanti akan bisa tumbuh menjadi bambu yang baru. Pisang juga seperti itu. Kita nggak bisa menanam pisang dengan bijinya, atau jantung pisang kita tanam ya, seperti ada yang di film pada zaman dahulu, si monyet mau menanam pisang pakai jantung, itu nggak bisa. Karena pisang berkembang biak dengan tunas. Jadi kita harus memelihara tunasnya supaya kita bisa mendapatkan pisang yang baru. Oke ya. Baik, selanjutnya selain tunas ada apa lagi? Ada umbi. Umbi ini apa saja ya? Di sini ada mantang, ada bawang merah, bawang putih, wortel, kentang, dan singkong. Nah, tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi ini biasanya menyimpan cadangan makanannya pada akar, pada lapisan-lapisannya, atau pada batangnya. Coba dilihat baik-baik ya. Kalau bawang merahnya kita potong atasnya lalu kita tanam di tanah, nanti dia akan keluar. Nah, karena bawang merah ini kan terdiri dari lapisan-lapisan, namanya umbi lapis. Oke. Kalau bawang merah sama juga. Jadi kalau bawang-bawangan dia termasuk umbi lapis. Jadi pertumbuhannya itu dari lapisan-lapisan tubuhnya yang nanti bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Pernah lihat daun bawang? Daun bawang itu adalah pohon bawang yang belum ini. Jadi daun bawang itu tumbuh dari bawang ini. Nah, kalau ada yang mau coba nih silahkan. Bawang dipotong atasnya nih, dipotong, terus ditaruh di tanah, ditimbun di tanah, nanti dia tumbuh. Nah, menjadi tumbuhan yang baru. Sama seperti umbi-umbian ini, mereka nanti akan kalau ditanam, mereka bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Ada yang ditanam, ada juga yang perlu jadi batang. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis. Tapi intinya mereka ini tidak punya biji, dan mereka tidak punya tunas. Nah, cara mereka berkembang biak disebut dengan umbi. Oke,
Pak masih bingung? Ya apa-apa, ini kan masih perkenalan. Nanti akan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan. Jadi jangan stres dulu ya, ini masih perkenalan. Nah, kalau ada yang penasaran, Pak aku pengen lihat, bisa buka YouTube, ketik umbi lapis, umbi batang, umbi akar, atau ketik umbi aja, proses perkembangbiakan umbi, nanti kelihatan di situ. Oke, nah, oke, boys and girls, setelah umbi masih ada lagi nggak? Oh masih ada, yang terakhir namanya spora. Spora ini biasanya dimiliki oleh lumut. Lumut ini berkembang biak dengan spora. Jadi spora itu sejenis bakteri-bakteri nanti yang terbang kemana gitu. Nanti begitu dia hinggap, dia akan bisa membentuk lumut-lumut yang baru. Nah, jadi biasanya spora ini dia hidup di tempat yang lembab. Makanya lumut itu biasanya ada di tempat yang lembab, yang basah. Nah, itu tempat lumut yang paling gampang dan paling senang dia tumbuhi. Jadi spora ini, nah lumut tidak bisa berkembang biak dengan biji, dia tidak punya biji. Lumut juga tidak punya tunas, lumut juga tidak punya umbi. Nah, maka dia berkembang biak dengan cara spora. Oke, boys and girls. Selanjutnya, tadi kita sudah lihat perkembangbiakan dengan cara yang alami. Sekarang, tadi Pak Rian bilang kan ada cara buatan. Yuk kita lihat gimana sih kalau cara buatan. Di sini Pak Rian kasih satu contoh aja deh, cangkok. Nah, cangkok ini, nih ada yang pernah lihat nggak seperti ini nih, diikat-ikat seperti ini. Jadi kalau cangkok ini, nak, lihat, ini ada satu batang yang ke sana, ada satu batang yang ke sini. Ini batangnya berbeda ya. Digabungkan dengan media seperti ini. Oke, diikat, jadi ini biasanya sabut ya. Diikat, nanti dia akan menyatu dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Misalnya begini, biasanya kalau orang mencangkok itu, misalnya ini pohon mangga ya. Ini pohon mangga yang di sini ini, dia buahnya besar-besar, tapi asam. Sedangkan yang ini, batang yang ini, dia buah mangganya kecil tapi manis. Supaya buah mangganya besar dan manis, maka dibuatlah cangkok. Dicangkokkan, nanti ini hasil persatuan dari dua batang yang berbeda ini akan menghasilkan tumbuhan atau buah yang baru. Oke, gitu ya. Jadi ada juga cangkok-cangkok yang misalnya kita mau nanam tumbuhan A, lalu kita pakai tumbuhan B sebagai media menanamnya. Jadi kalau kita menanamnya biasanya pakai tanah, ini kita pakai pohon yang ini, pohon yang satu, pohon yang gede misalnya. Itu bisa juga. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang apa sih perkembangbiakan buatan itu, bagaimana caranya, dan apa-apa jenis-jenisnya. Oke? Untuk sekarang santai, baru perkenalan. Oke? Jangan dulu bingung. Yang penting kakak-kakak harus tahu bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama alami, yang kedua buatan. Yang alami tadi, Pak Rian sudah kasih tahu, ada berupa biji, berupa tunas, berupa umbi, dan berupa spora. Dan yang buatan, di sini ada cangkok. Oke ya. Oke, boys and girls, demikian materi tematik tentang perkembangbiakan tumbuhan yang dapat Pak Rian sampaikan. Semoga dapat membantu kakak-kakak mengenal bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, dan juga insya Allah nanti membantu ketika belajar materi yang lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan di tema-tema selanjutnya. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.